amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang lebih utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita banyak sekali begitu kenikmatan. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita curahkan, kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliaulah yang telah menggulung tiga kebatilan dan menempatkan permadani keislaman di muka bumi ini. Hadirin jemaah salat Isya sekaligus tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita semua ketahui bahwasannya di dalam hidup kita ini ada 3 amalan yang baik. Dan 3 amalan yang baik inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. 3 amalan yang baik ini yakni adalah yang pertama istiqamah. Istiqamah yakni adalah kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristiqamah ia akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan kokoh di dalam akidahnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istakhara wa nadima man istasyara wala ala man yataqad." Yang artinya dari Sufyan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra qala, qul amantu billahi tsumma istaqim." Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Orang yang selalu beristiqomah, ia akan selalu kokoh dalam akidah dan tidak akan goyah keimanan bersama dalam tantangan kehidupannya. Itulah istiqomah. Yang kedua yakni adalah istikharah. Istikharah yakni adalah selalu meminta petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan orang yang beristikharah ia tak akan rugi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man istakhara wa la dima man istasyara wa la ala man yataqad." Yang artinya tidak akan rugi orang yang beristikharah dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadirin jemaah salat Isya sekaligus tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir yakni adalah istighfar. Istighfar yakni adalah selalu mengintrospeksi diri kita. Karena kita adalah manusia tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya penyakit dan dosa dan kesalahan ini adalah penyakit dan harus kita obati. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebuah bangsa. Karena 3 amalan yang baik inilah yang akan mengantarkan kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.